Jujur-jujuran aja deh, siapa di sini yang tiap malam janji sama diri sendiri? Oke, malam ini gue tidur jam 10. Fix, no debat. Tapi realitanya, jam 10 rebahan, jam 12 masih scroll TikTok, jam 2 pagi malah overthinking mikirin aib waktu SD, dan jam 3 baru merem. Bangun-bangun, badan rasanya kayak abis digebukin warga. Remuk, Besti. Kita sering mikir, orang sukses itu yang kerjanya 25 jam sehari. No sleep, just hustle. Padahal, salah satu manusia paling jenius dalam Islam, Imam Syafi'i, punya rahasia manajemen malam yang bikin otak beliau setajam silet. Tapi jiwanya tetap tenang. Beliau begadang. Iya, tapi begadangnya beliau beda kasta sama begadangnya kita yang cuma buat push rank atau galauin mantan. Di video ini, kita bakal bedah teknik The Rule of Thirds ala Imam Syafi'i. Gimana caranya ubah malam yang sia-sia jadi pabrik produktivitas dan ketenangan jiwa. Let's dive in. Bayangkan kita lagi time travel ke abad ke-8. Mampir ke rumah sederhana Imam Syafi'i di Mesir. Gak ada listrik, gak ada kopi susu kekinian, apalagi wifi. Saat matahari tenggelam, kebanyakan orang zaman itu langsung tidur pulas. Gelap gulita. Tapi di salah satu sudut rumah, ada satu lilin yang nyalanya stabil banget. Di situ duduk seorang laki-laki yang otaknya kayak superkomputer. Imam Syafi'i itu unik. Beliau nggak menghabiskan malam dengan tidur total, tapi juga nggak maksa melek total sampai tepar. Beliau punya sistem shift malam yang gila banget disiplinnya. Muridnya, Ar-Rabi bin Sulaiman, pernah bocorin rahasia gurunya ini. Katanya, Imam Syafi'i membagi malamnya jadi 3 bagian. Pertama, sepertiga awal, beliau menulis. Ini fase deep work. Saat dunia hening, beliau menstrukturkan ribuan masalah hukum, fikih, di kepalanya. Saking encernya otak beliau, pernah suatu malam saat menginap di rumah Imam Ahmad, beliau cuma rebahan sebentar, tapi berhasil memecahkan 72 masalah agama. Rebahan dapat solusi, lakitar bahan dapatnya double chin. Kedua, sepertiga tengah, beliau sholat. Ini fase spiritual charging. Setelah otaknya dipakai mikir keras, sekarang hatinya yang dikoneksikan ke langit. Beliau nangis, curhat, minta petunjuk. Ini yang bikin beliau gak burnout walaupun karyanya ribuan. Ketiga, sepertiga akhir, beliau tidur. Ya, tidur. Seorang imam besar pun butuh istirahat. Beliau sadar, jasad punya hak. Teman-teman, bayangin, di tengah keterbatasan zaman itu, beliau menghasilkan karya yang tebalnya minta ampun, yang sampai hari ini masih kita pakai panduannya. Itu semua lahir dari manajemen malam yang cantik ini. Bukan kerja keras membabi buta, tapi kerja cerdas yang diberkahi. Oke, sekarang balik ke tahun 2024. Kenapa kisah Imam Syafi'i ini relevan banget buat kita yang hidupnya dikit-dikit healing? Masalah kita itu namanya revenge bedtime procrastination. Karena siang hari waktu kita udah habis disedot sama bos, dosen, atau macet di jalan, malam hari kita merasa balas dendam buat nyari kesenangan. Akibatnya, kita begadang main HP cuma biar ngerasa gue punya kontrol atas hidup gue. Tapi itu fake control, itu dopamin sampah. Besoknya kita bangun pusing, mood jelek, kerjaan berantakan. Imam Syafi'i mengajarkan konsep yang sekarang di dunia produktivitas modern disebut time boxing dan kompartementalisasi. Pertama, deep work, fokus tanpa distraksi. Beliau menulis saat sepi. Kita kerja sambil balas chat grup. Kedua, spiritual mindfulness. Beliau sholat untuk menenangkan amigdala, pusat cemas di otak. Kita overthinking sebelum tidur. Ketiga, recovery. Beliau tidur cukup. Kita tidur ayam. Rumus beliau itu menyeimbangkan otak, ilmu, hati, ibadah, dan fisik, tidur. Kalau satu aja pincang, hidup kita bakal chaos. Itu kenapa banyak anak muda sekarang sukses karirnya tapi jiwanya kosong. Karena jatah malamnya cuma dipakai buat kerja atau hiburan, tapi nol buat jiwa. Terus, gimana caranya kita yang fakir kuota dan hamba konten ini bisa niru Imam Syafi'i? Tenang,
Nggak perlu langsung drastis. Kita mulai dari 3 langkah taktis ini. Langkah 1. Terapkan aturan 1 jam tanpa layar. Digital sunset. Imam Syafi'i memulai malam dengan ilmu, bukan hiburan. Coba deh, 1 jam sebelum tidur, matikan wifi. Ganti HP dengan buku, jurnal, atau ngobrol sama orang rumah. Kasih sinyal ke otak kalau pesta dopamin udah selesai. Langkah 2. Teknik cicil tahajud, the spiritual micro habit. Nggak kuat bangun sepertiga malam terakhir? Nggak masalah. Curi waktu sebelum tidur atau pas bangun kencing malam-malam. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat aja. Nggak usah panjang-panjang. Rasakan sensasi heningnya. Itu obat stres paling manjur yang nggak dijual di apotek. Langkah 3. Bagi malammu sesuai bioritma kamu. Nggak harus saklek dibagi 3 rata kayak Imam Syafi'i kalau kamu kerja kantoran 9 to 5. Tapi pastikan ada elemennya. Ada waktu buat recovery, tidur berkualitas, bukan ketiduran. Ada waktu buat growth, baca 1 lembar buku atau belajar skill baru. Ada waktu buat soul, ibadah atau zikir. Jangan biarkan malammu isinya cuma scroll dan tidur. Sisipkan makna di antaranya. Teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya yang terkenal, "Sebesar apa lelahmu dalam menuntut ilmu atau kebaikan, sebesar itu pula derajatmu akan ditinggikan." Tidur itu enak, scroll medsos itu asik, tapi masa depan kita dibangun di jam-jam saat orang lain sedang terlelap. Yuk, mulai malam ini, kita rebut kembali kendali atas malam kita. Jangan jadi zombie, jadilah legenda. Kalau kalian tim begadang faedah atau tim pelor, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe biar algoritma YouTube merekomendasikan konten berfaedah ke beranda kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.